Seorang tentara baru menembak dan membunuh seorang penembak senapan mesin musuh pada kali pertamanya pergi ke medan perang. Namun, ia tidak punya waktu untuk merasa senang terlalu lama. Ia terkejut saat mendapati semua rekannya telah tewas dalam pertempuran. Hanya tentara baru itu yang tersisa sendirian di parit. Pada saat itu, tentara baru itu melihat bahwa musuh semakin mendekat. Namun, ketika ia mencoba melarikan diri, ia tertekan oleh kekuatan tembakan musuh. Tanpa pilihan lain, tentara baru itu harus melompat ke parit lain. Lalu ia menekan tubuh rekannya di atas dirinya untuk berpura-pura mati. Tentara baru itu berpikir bahwa dengan cara ini ia bisa lolos dari bencana. Namun, ia tidak menyangka bahwa musuh mulai menembak setiap tubuh satu persatu. Hal ini membuat tentara baru itu hampir ketakutan setengah mati dalam sekejap. Benar saja, detik berikutnya, seorang musuh menembaknya. Setelah semua musuh benar-benar pergi, tentara baru yang seharusnya mati itu ternyata bangkit lagi. Tentara baru itu melihat sekeliling medan perang yang kejam di depannya. Ia tiba-tiba merasa takut sejenak. Ia mengeluarkan gelang yang diberikan ibunya dan mengingat kata-kata ibunya saat berpisah. Ibunya telah memberitahunya untuk pastikan kembali hidup-hidup dari medan perang. Saat itu, kata-kata ibunya terus bergema dalam pikirannya. Tentara baru itu memutuskan untuk kembali hidup-hidup untuk menemui ibunya. Namun, ia tidak menyangka bahwa begitu ia kembali ke markas, Kapten menganggapnya sebagai pembelot, dan Kapten berencana mengeksekusi tentara baru itu dengan tembakan sesuai aturan militer, hanya karena unit mereka kehilangan puluhan orang dalam pertempuran ini. Sementara musuh hanya kehilangan satu penembak senapan mesin. Pada saat itu, tentara baru itu berteriak putus asa bahwa dialah yang telah membunuh penembak senapan mesin itu. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir yang mau mempercayai ucapannya. Tentara baru itu melihat bahwa para tentara yang bertugas mengeksekusi sudah siap. Melihat situasi ini, tentara baru itu sangat takut hingga menangis terseduh-seduh. Pada saat kritis, komandan tiba-tiba menerima telegram. Maka, ia segera memberi perintah untuk menghentikan eksekusi terhadap tentara baru itu. Namun, pada saat itu, komandan masih ragu terhadap kemampuan menembak tentara baru itu. Ia memutuskan untuk meminta tentara baru itu mencari cara untuk membuktikan dirinya. Untuk bisa bertahan hidup, tentara baru itu setuju tanpa ragu. Kemudian, komandan membawa tentara baru itu ke lapangan tembak dan menempatkan sebuah lampu minyak di atas boneka orang-orangan sawah yang berjarak 800 meter. Tentara baru itu segera fokus, mengangkat senjatanya, dan mengarahkan bidikan ke target di kejauhan. Detik berikutnya, ia menembak dengan tegas dan menghancurkan lampu minyak itu menjadi berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kemampuan menembak tentara baru itu begitu akurat. Namun, komandan tidak berencana membiarkan tentara baru itu begitu saja. Jadi, ia memutuskan untuk memberikan ujian yang lebih sulit. Ia meminta tentara lain menunggang kuda, memegang lampu minyak, dan berlari menuju luar kota. Ia ingin tentara baru itu menembak lampu minyak yang bergerak hingga hancur. Mengikuti perintah komandan, tentara baru itu menarik pelatuk dengan tegas dan berhasil menghancurkan lampu minyak itu. Setelah melihat adegan ini, komandan akhirnya menyadari bahwa tentara baru itu memang penembak jitu yang luar biasa.